Adab makan. Nah, Rasulullah makan juga punya rumus yang luar biasa. Yang pertama, hanya makan yang halal, tidak sekedar halal tapi thayyib. Thayyib itu ya sehat, bergizi, manfaat. Tidak semua yang halal harus kamu telan. Kalau ada halal kok nanti nambah sakit misalnya, ya harus kamu singkirkan. Tapi ada halal tapi tidak thayyib. Kemudian tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini menarik rumus ini. Kalau kita kan sering rumusnya berbeda. Makan itu bukan karena lapar, tapi karena waktu. Meskipun mulai jam 8 sampai jam 12 nyemil, terus begitu jam 12, wah makan siang nih. Jadi makannya karena waktu. Kadang-kadang, wah ini saya pengen makan siang, tapi kok masih kenyang ya rasanya perut ini. Ya jangan makan. Wong masih kenyang. Tapi kan waktunya makan siang, Pak. Ya dalilnya tidak ada makan karena waktu itu. Makan itu karena lapar. Ya memang logikanya kalau mulai pagi kita sarapan sampai jam 12 tidak makan apa-apa, ya lapar, memang saatnya makan memang. Tapi kalau sudah nyemil makan apa saja ya masih kenyang, ya jangan makan, belum lapar. Rumusnya Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa sebelum kenyang? Karena sudah terlanjur kenyang, perut penuh, ya nanti untuk yang lain tidak bisa. Mungkin untuk minum juga berat, untuk nafas juga berat. Jadi jangan sampai kenyang. Kalau kenyang itu berarti perut penuh. Perut terlalu penuh ya resiko, apalagi yang punya mah, punya lambung. Berdoa sebelum sesudah, makan minum tenang, tidak tergesa-gesa, nikmati setiap suapannya. Kayak teori mindful kemarin ya. Rasulullah lebih suka makan bareng orang banyak. Jadi di situasi apapun lebih suka makan bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Kalau kalian kan memang suka bareng-bareng kalau pas uang habis. Tapi kalau Rasulullah enggak, dia terus kalau mau lebih banyak berbagi beliau. Tidak suka makan makanan yang masih panas, ditunggu sampai dingin. Kalau kita kan sampai ngambil kipas angin gitu kan, biar dingin ini kopinya apa gitu. Enggak, kalau Rasulullah ditunggu sampai dingin. Beliau suka daging, tapi yang paling sering dikonsumsi itu kurma kering dan air. Ya karena memang sederhana hidup beliau. Suka sayuran, labu, tomat, wortel, tapi tidak suka bawang putih, bawang merah. Meskipun beliau tidak mengharamkan. Beliau tidak pernah mencela makanan, tidak pernah menyisakan makanan. Sabda beliau banyak berkah pada makanan yang penghabisan. Bahkan beberapa riwayat sampai Rasulullah menjilati tangan beliau biar tidak ada sisa makanan yang terbuang. Beliau makan apa saja yang disediakan. Kalau tidak ada makanan juga tidak apa-apa, beliau akan puasa. Jadi tidak kok, wah ini kok belum ada sarapan, belum ada makanan ini. Tidak. Kok tidak ada makanan ya berarti hari ini puasa. Kok terus ada sahabat Rasulullah, ayo makan makanan. Oh iya, puasanya sekarang tidak jadi. Ini ada yang neraktir makan-makan. Jadi memang rumusnya begitu. Baik, ini adab makan. Jadi makan juga yang beradab. Jangan makan secara biadab. Lanjut. Ini adab bersahabat khas Rasulullah. Rasulullah itu kalau pada sahabat-sahabat beliau yang pertama suka silaturahim. Suka mengunjungi. Bahkan pada musuh sekalipun. Tentu saja mengunjungi dengan senyum. Kemudian tidak menunjukkan sikap menghina. Sikap loh ya, bahkan bukan kata-kata. Kalau kata-kata jelas nggak boleh, bahkan sikap saja.
Ya macam-macam sikap yang menghina sahabat itu, ya macam-macam. Mungkin kalian tidak terasa. Misalnya di warung berdua, temenmu sedang akhir bulan, jadi makannya dia cuma ngambil tahu satu sama sambal. Kamu uangmu masih banyak, wah kamu makannya mewah sekali. Nanti duduknya jejer. Dan dengan santainya kamu menikmati makananmu, dia cuma ngelirik sambil makan hanya tahu satu tadi. Nah ini kan adab sebenarnya. Mbok ya agak hati-hati. Jangan sampai ya kalau memang ingin duduk berdua ya berbagi. Nah perilaku yang semacam ini bagian dari kita tidak hormat padanya, tidak menghargai dia. Hargailah teman. Bahkan jangan menunjukkan sikap yang menghinakan. Mentang-mentang kamu dapat A, temanmu dapat E, terus wah gayamu di depan temanmu koyo. Nah jangan. Makanya belajar dong. Makanya jangan meluyur saja. Makanya wah. Itu kan menyakitkan. Terus jangan menakuti atau menakutkan mereka, serta jangan takut pada mereka. Ngerti bedanya ya? Jangan menakuti, ini sebenarnya istilah dari Imam Ghazali. Jangan menakuti, jangan menakutkan, tapi juga jangan merasa takut. Menakuti itu berarti perilakumu membuat dia takut. Menakutkan itu kamu menceritakan, mengatakan sesuatu untuk membuat dia takut pada entah apa. Itu menakutkan. Jangan datang ke sana, nanti kamu dibantai loh. Itu menakutkan. Ada lagi, jangan merasa takut. Kita sendiri juga jangan merasa takut. Islam itu kan prinsipnya unsur akhoka zoliman au mazlum. Jangan sampai ada yang zalim, juga jangan membiarkan dirimu dizolimi. Jadi dua-duanya harus bersih. Tidak ada kezoliman, tidak ada kemazluman. Kemudian muliakan mereka, jangan sombong. Hormati mereka tapi jangan rendah diri di hadapan mereka. Berarti apa? Tetap harus setara dengan sahabat itu. Jangan ada tinggi rendah. Kemudian jangan berlebihan, jangan egois. Tentu saja sopan santunnya dijaga. Ala pak teman aja, santai aja ya enggak. Justru teman itu kalian harus menjaga sopan santun. Oke, ini adab bersahabat yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu meskipun pada para sahabat beliau yang hakikatnya murid-murid beliau, itu ya sangat menghormati, sangat menghargai. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh apa sih yang kita bisa berikan pada sahabat kita. Ini sabdanya Rasulullah ya. Yang pertama, tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqatun. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar shadaqatun. Engkau menganjurkan dia melakukan yang ma'ruf dan melarang dia melakukan yang mungkar, itu juga sedekah. Kok punya teman kos malam-malam keluar mau kemana mas? Mau ngelitih misalnya. Bocah. Yo terus kamu larang, jangan mas, nanti ayo di kamar sini aja yuk kita main catur apa-apa, kalau memang bosen apa ngopi kemana. Nah ini sedekahmu pada dia. Wa irsyadukar rajula fi ardi dholali laka shadaqatun. Dan kalau ada orang tersesat kemudian engkau tunjukkan jalan, itu ya sedekah. Wa basaruka lirrijalir radi'il basar laka shadaqatun. Bahkan kalau ada orang buta kok terus kita tuntun, itu juga sedekah. Bahkan wa imatatukal hajar wa syaukah wal azam anit tariq laka shadaqatun.
Dan kalau engkau menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan, itu ya sedekah. Jadi kalau kok tiba-tiba lihat pengumuman di TV, wah ada yang sedekah sekian miliar, ada yang sedekah, saya mau sedekah apa ya Pak, enggak punya uang. Kamu keluar ke jalan, bersihin batu-batu, bersihin duri-duri, itu ya sedekah. Atau yus kamu cari teman-temanmu terus kamu senyum-senyum di depannya. Ngapain kok senyum-senyum? Sedekah. Karena saya tidak punya uang maka sedekah. Jadi kalau pas lagi Jumat itu kok lupa bawa uang, kotaan lewat, nah kok tidak bawa uang ini, kamu senyumin aja, senyum. Nah itu, ya itu sedekahnya. Baik, lanjut ya. Wa ifrohuka min dalwika fi dalwi akhika laka sedekah. Engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah. Kamu ditraktir teman misalnya ngopi bareng-bareng, wah dikasih kopi sak teko, dibeliin kopi sak teko. Kamu kan yang disodakoi, sekarang ganti mensodakoi, tuangkan airmu ke teman. Nah ini sodako. Jadi ada banyak jalan kita berbuat baik pada teman kita, sahabat kita. Lanjut, adab Rasulullah bertetangga. Yang pertama apa? Ya sesama muslim memberi salam. Tidak usah nunggu yang lain mengucap salam. Kalau bisa kita duluan mengucap salam. Rasulullah itu selalu mendahului mengucap salam. Tidak usah, dia kan junior, tak tunggu dia harus salam dulu, saya yang lebih senior. Tidak begitu. Siapa yang berkesempatan, yuk memberi salam dulu. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu terbiasa tidak terlalu lama berbincang dengan tamu atau saat bertamu ke tetangga. Khawatirnya apa? Mengganggu. Jadi kalau teman-teman bertamu juga begitu, harus tahu waktu ya. Ngejak ngobrol tidak selesai-selesai. Tuan rumahnya sampai ngasih kode menguap lah, ngasih kode dehem lah, ngasih kode lihat jam lah, kamu ngoceh terus. Yo mbok yang toleran, wong ini sedang bertamu di rumahnya orang, siapa tahu tuan rumahnya ada kebutuhan ini, keperluan itu. Ada cerita memang Rasulullah satu ketika waktu beliau menikah dengan Zainab itu, para sahabat itu kalau bahasa Jawanya jagong di rumah beliau, cuma mereka tidak pulang-pulang. Rasulullah sampai gelisah, mondar-mandir, masuk lagi, keluar lagi. Ini tamunya kok tidak pamit-pamit, mau diusir gimana wong ya tamu, tidak diusir kok ya tamu ini tidak paham-paham. Nah kalau Rasulullah kebiasaannya jangan ngobrol lama, secukupnya saja. Terus tidak bertanya berkepanjangan tentang keadaan tetangga, keadaan teman. Khawatirnya nanti bongkar yang nggak harus seharusnya dibongkar, ngomong yang nggak harus seharusnya diomong. Wah, lama nggak ketemu, sekarang kerja di mana? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Anunya berapa? Kita kalau terlalu cerewet ngomong itu biasanya bongkar yang tidak-tidak. Terus tanya itu tidak usah yang detail tentang kondisi dia, mbok tanya, di sana sudah hujan apa belum? Gitu kan lebih enak. Tanya yang umum-umum saja, tidak usah tanya yang detail keadaan yang mungkin menyinggung atau melukai dia, kita tidak sadar. Kapan menikah? Gitu kan. Akhirnya kamu sedih ditanya gitu terus. Lama tidak ketemu kok tiba-tiba tanya anaknya berapa, wong nikah saja belum misalnya. Itu kan menyakiti. Nah, tanya yang umum saja. Kemudian Rasulullah itu tentu saja kalau sakit beliau pasti mengunjungi siapapun itu. Kalau ada yang meninggal, dapat musibah, pasti beliau juga mengunjungi. Kemudian memaafkan, tentu saja. Ikut gembira kalau tetangganya gembira. Berarti apa? Tidak boleh iri, tidak boleh dengki.
hati. Kemudian tidak memata-matai, mengintip. Nah, ini kan banyak kita itu sering kepo dengan tetangga kita. Ya kalau yang mahasiswa ya tetangga kosnya. Wah, temanku siang ini makannya apa ya? Nah, itu memata-matai namanya. Wah, motornya baru. Itu beli miliknya pacarnya, apa kredit, apa-apa. Ini namanya mengintip, memata-matai. Jadi biarlah urusan pribadi dia, ya urusannya dia. Nah, dalam beberapa kisah Rasulullah itu ya pura-pura tidak tahu tentang ihwalnya para sahabat. Karena tidak boleh memang memata-matai tetangga. Ada lagi tidak mempersulit. Nah, kan sekarang banyak cerita itu kan, mentang-mentang tanahnya terus ditutup, akhirnya tetangganya tidak bisa lewat. Tidak, jangan begitulah. Tidak boleh mempersulit tetangga. Kemudian tidak menyebar aibnya, atau sekedar mendengarkan gibahnya orang tentang tetangganya. Jangan kita yang menyebar aib. Kalau ada orang nyebar aib, kita tidak usah mendengarkan. Ini adab kita bertetangga. Kadang-kadang kan kita justru yang nyebar aib, karena kita yang paling tahu tetangga kita. Oh, itu mobilnya baru, kemarin baru utang, saya tahu sendiri, wong banknya kesini kok. Ini nyebar aib. Tidak usah. Jadi biarlah yang kita tahu kebetulan ngerti, kita simpan sendiri, tidak disebut. Kemudian membantu menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Kalau kita mampu, kita bantu semampu kita. Kemudian kita bicara pada mereka dengan lemah lembut dan saling belajar. Jadi yang jarang kita temui hari ini, sesama tetangga itu saling belajar. Mungkin kita ahli filsafat, tetangganya ahli ekonomi, ya saling belajar. Satu ngasih wawasan ekonomi, yang satu ngasih wawasan filsafat. Teman-teman di kos juga begitu, saling belajar. Nah, ini adab bertetangga. Nah, ini menarik. Adab pada musuh atau orang yang kita benci, orang yang tidak disukai. Rasulullah punya khas cara untuk menghadapi orang yang memusuhi beliau. Yang pertama jelas, tadi sudah disebut, tidak mengumpat, tidak menghinakan. Ada kisah ketika umat Islam itu menang di perang Badar, Rasulullah melarang umat Islam mengumpati. Biasa kalau sudah menang itu kan terus memaki-maki yang sudah jatuh kalah, kayak orang tinju, kayak orang itu. Nah, itu dilakukan oleh para sahabat dan diingatkan oleh Rasulullah, tidak boleh. Karena yang kamu lakukan itu akan menyakiti hati keluarganya yang masih hidup. Ya sudah, kalah ya sudah, perangnya selesai ya sudah. Dia sudah terbukti salah, masuk penjara ya sudah. Tidak usah pakai diumpat oleh seluruh orang se-Indonesia. Jadi itu khas adabnya Rasulullah. Kemudian bahkan mendoakan musuh. Wah, ini berat. Ini mendoakan beneran ya, bukan mendoakan saya doakan kamu segera masuk surga saat ini juga. Rasulullah tidak begitu. Itu mendoakan mati. Nah, tidak, Rasulullah memang mendoakan. Mungkin teman-teman masih ingat peristiwa di Taif itu kan, saat beliau dakwah ditolak, malah beliau dilempari batu, dikejar-kejar, sangat tersiksa. Sampai beliau bermunajat yang kalimatnya mungkin teman-teman masih hafal ya, in lam takun wajiban alayya fala ubali. Ya Allah, asal engkau tidak murka padaku, sesulit apapun yang aku alami, aku tidak peduli. Nah, ini sampai membuat Allah mengutus para malaikatnya disuruh mendatangi beliau. Jadi malaikat Allah sudah mendengar munajatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah mau saat ini juga, gunung Taif akan ditimpakan ke mereka. Tapi jawabannya Rasulullah ya tidak. Justru Rasulullah mendoakan, aku doakan agar
anak turun mereka besok jadi orang yang paling beriman, yang paling banyak kontribusinya untuk Islam. Dan itu terjadi. Jadi ini namanya mendoakan musuh. Ini berat, kita biasanya sulit. Kalau mengumpat musuh gampang, mendoakan musuh sulit. Tapi Rasulullah mencontohkan begitu. Mendoakan benar-benar ya, bukan sekarang kan kalian pakai saya doakan kamu biar dapat hidayah. Nah itu tapi nadanya nada merendahkan, tidak begitu. Didoakan benar. Dan jangan melaknat musuh. Seperti apapun buruknya. Itu tadi yang saya singgung ya, hadisnya itu. Jadi satu ketika ada sahabat, qila ya Rasulullah, ud'u alal musyrikin. Wahai Rasulullah, berdoalah pada orang-orang musyrik. Berdoalah agar mereka ditimpa musibah, berdoalah agar mereka hancur, berdoalah agar mereka. Jadi ada sahabat yang minta Rasulullah berdoa begitu. Yang kadang-kadang kan belakangan saya lihat beberapa ada yang ingin itu. Semoga laknat Allah atas kalian. Tunggu saja bencana musibah akan menimpa kalian. Jadi kadang-kadang kan di medsos itu kalau sudah tidak suka dengan orang kan begitu. Tunggu saja rumahmu kebanjiran lah. Kalau kita tetangga rumahmu kebanjiran ya sampean ya dapat. Nah, jadi jawabannya Rasulullah apa? Ini lam ub'asu la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat. Aku ini diutus untuk menyebarkan rahmat. Jadi ayo kita mendukung Rasulullah menyebarkan rahmat, bukan menyebarkan laknat. Ini nasihat untuk kita ya, jangan dipakai senjata untuk nembak orang lain. Kita kadang-kadang kalau ada gini, iya Pak kelompok sana itu mesti begitu. Nanti kelompok satunya juga begitu. Oh kelompok sana duluan Pak, saya cuma meladeni saja. Wis ayo kita introspeksi diri saja ya. Semoga kita tidak jatuh di titik ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, tidur juga ada adabnya. Tidur yang teratur. Ini kuncinya kesehatan. Cepatlah tidur biar nanti bisa cepat bangun. Kenapa kalian sulit tahajud? Kenapa kalian sulit sholat malam? Kemungkinan kalian tidurnya telat atau tidak bisa segera tidur, tidak terbiasa segera tidur. Kalau hari-hari ini mungkin banyak dipengaruhi oleh gadget. Sebelum tidur pegang HP, akhirnya ya nyekrol sana nyekrol sini sampai jam 12 malam. Tidak jadi tidur, tidak bisa bangun. Kemudian sebelum tidur sikat gigi, wudhu, sholat sunnah, dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Itu Rasulullah. Terus tidur di atas pinggang sebelah kanan. Jadi miring di atas pinggang yang kanan. Nanti banyak rahasia kesehatannya, silahkan dicari. Jadi ini godaan yang besar biasanya. Banyak orang terjebak juga di sini, berlindung di balik takdir. Sudah takdirnya Pak, Bok sampean itu sekali-sekali lah sholat duha, sholat tahajud, nunggu hidayah Pak. Kalau Allah belum ngasih hidayah ya belum. Itu namanya berlindung di balik takdir. Wah ya memang waktunya Pak. Kok sampean nggak lulus Mas? Sudah semester 14. Ayo berarti takdirnya Pak. Itu berlindung di balik takdir. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak boleh berlindung di balik takdir. Berlindung di balik takdir itu kan bahasa kasarnya mengkambing hitamkan Allah. Seolah-olah Allah pengen kamu nggak lulus. Seolah-olah Allah pengen kamu males sholat. Seolah-olah Allah pengen kamu kacau hidupmu. Itu namanya berlindung di balik takdir. Sama-sama dapat takdir jelek, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba lihat bedanya antara iblis sama Adam. Dua-duanya dapat takdir jelek.
Yang satu dijadikan musuhnya manusia sampai hari kiamat, yang satu diturunkan derajatnya dari surga ke bumi. Kalau iblis, itu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu ditanya, kenapa sih kok nggak mau sujud pada Adam yang bikin Allah murka? Katanya iblis, itu kan takdirnya Allah. Kalau saya sujud juga nanti Adam nggak jadi turun ke muka bumi. Ceritanya beda nanti. Itu kan cuma drama misalnya. Ya, jawaban ini nggak bikin Allah nggak berkenan. Beda sama Adam. Adam itu mungkin ya ngerti sudah skenario-nya, dia wong jadi makhluk jailun fil ardi khalifah, berarti besok mau ke bumi. Tapi kan pakai skenario makan buah kulti segala, bahwa Adam salah sehingga diturunkan derajatnya. Tiap hari yang dilakukan Adam kan terus nangis dan tobat, sampai kabarnya sekian tahun baru diampuni oleh Allah. Itu kan doanya yang terkenal itu kan, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi ya Allah, aku mendolimi diriku sendiri. Jadi meskipun itu kan ya takdirnya Allah, tapi gara-gara aku tidak menuruti perintahmu, itu kan mendolimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak engkau ampuni,